Pada era kolonial, Batavia memiliki peran penting bagi pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Hindia Belanda selalu memperbaiki sarana dan infrastruktur yang ada di Batavia. Salah satunya adalah dengan pengembangan jalur kereta api. Setelah jalur kereta api pertama dibangun di Semarang, Jawa Tengah, berbagai perusahaan kereta api mulai bermunculan. Mereka mulai mengembangkan jalur kereta untuk transportasi dan mendapatkan keuntungan. Pada akhir abad ke-19, ada lebih dari 2 stasiun kereta di Batavia. Salah satunya adalah Batavia Selatan atau sering disebut dengan nama BEOS. Jadi stasiun Jakarta Kota yang ada saat ini itu bukan merupakan stasiun yang ada pada pertama kali Jakarta ada gitu ya, Batavia ada. Jadi pada saat itu ada 2 stasiun di Batavia, yaitu punya NISM yang posisinya kurang lebih di stasiun Jakarta Kota yang ada saat ini. Terus satu lagi punya NISM. NISM itu yang melayani Jakarta Bogor, itu letaknya kurang lebih di belakang museum Fathaillah. Nah, itu kurang lebih di situ. Jadi posisinya ada dua stasiun itu. Kemudian setelah diambil alih oleh Staatsverwaltung pada waktu itu, jadi dibangunlah stasiun yang ada saat ini. Harus berpindah kan. Jadi penumpang itu kalau misalkan dari Jakarta, dari pelabuhan gitu ya, dari Tanjung Priok terus mau ke Bogor itu harus berpindah dulu di sini. Pindah stasiun juga gitu kan. Jadi supaya pelayanan yang memudahkan pada saat itu, maka Staatsverwaltung selaku perusahaan negara, milik negara itu mengambil alih. Jadi dia satu pintu lah ya istilahnya, biar mudah untuk pelayanannya. Jadi yang di sana dibongkar, terus dibangunlah yang di sini yang ada sekarang. Nama stasiunnya pada saat itu yang di sana itu Batavia North ya, Batavia North. Terus yang ini kalau salah Batavia Zuid, Zuid. Itu punya bos. Nah sekarang makanya banyak yang menyebut BEOS, bos itu dari singkatannya dari perusahaan. Dalam sejarahnya, Stasiun Jakarta Kota diresmikan pada Oktober 1929 di bawah Gubernur Jenderal ACD de Graaf yang kala itu berkuasa di zaman Hindia Belanda. Dibangun dengan balutan konsep Art Deco, Stasiun Jakarta Kota konon merupakan stasiun termegah yang dibangun pada zamannya. Secara konsep, bangunan stasiun ini memadukan struktur dan teknik modern barat dengan bentuk-bentuk tradisional setempat. Dengan balutan Art Deco yang kental, rancangan Kijels ini memiliki kesan yang megah dan besar namun tetap sederhana. Kemegahan tersebut kini masih bisa disaksikan lewat struktur atau bentuk bangunannya yang tinggi dan bentuk atap baja yang melengkung. Kalau arsitekturnya dia Jakarta Kota ini menganut sistem arsitektur Art Deco ya. Nah, Art Deco. Jadi waktu itu si arsiteknya itu Johann Franz Lorenz Geisels itu membuat bangunan ini kental dengan nuansa Art Deco. Dia menggabungkan modern Eropa gitu ya, Eropa yang modern dengan kesederhanaan yang ada di lokal gitu. Jadi ada perpaduan budaya modern dan Indonesia. Oh, di sini masih ada. Jadi kayak ubah strukturnya itu kan masih asli. Itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Masih kokoh juga lah. Yang unik itu ada kayak kaca patri, ya, kaca patri. Yang di atas yang di depannya itu. Oh ya. Kaca patri itu kan warna. Terus ada yang paling unik itu ya atap yang berbentuk melengkung itu kan. Yang di atap itu ya Pak ya? Ya, atap baja yang melengkung itu yang paling unik sih. Kalau untuk desain tuh nggak salah saya pernah baca itu dia si arsitek tuh pernah mengajukan 2 opsi tuh nggak salah. Ada 2 opsi. Satu lagi bentuknya bukan seperti ini, flat, jadi nggak ada struktur melengkungnya. Nah karena satu dan lain hal mungkin yang
paling disetujui yang bangunan yang ini modelnya. Ada banyak fakta menarik seputar Stasiun Jakarta Kota. Salah satunya dibangun oleh seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung bernama Frans Johan Laurens Gischels. Walaupun dia si arsiteknya kelahiran Indonesia ya Tulungagung, tapi dia bersekolahnya kan di Eropa, di Belanda. Iya. Meski sempat beberapa kali dilakukan pemolesan ulang, namun struktur bangunan tersebut masih asli sampai sekarang. Bahkan, selain struktur bangunannya yang tidak berubah, terdapat beberapa peninggalan zaman dahulu yang masih ada sampai sekarang. Salah satunya ialah wastafel yang ada pada salah satu ruangan bekas kantor di lantai 2. Meski sudah tidak lagi digunakan, wastafel tersebut masih terpasang pada tempatnya sampai sekarang. Wastafel ini konon sudah ada sejak pertama kali stasiun dibangun pada tahun 1920-an. Kalau untuk pemugarannya saya terakhir kopinya ya. Jadi setelah 2009 itu udah ada 2 kali kalau nggak salah. Jadi ada beberapa perubahan. Yang pertama dari pengembalian ke bentuk semula. Ya, kalau misalkan ada tambahan-tambahan di depan atau di samping tuh dihilangin, terus ganti cat ya, catnya jadi putih. Ya, dulu kan nggak salah orange putih ya, sekarang jadi putih sama abu-abu. Terus ada nambah jalur, bukan nambah jalur, merubah yang jalur 1 itu menjadi ruang tunggu. Nah itu juga salah satu bentuk pemugaran karena terkait dengan standar pelayanan minimum. Oh di sini masih ada. Jadi kayak ubah strukturnya itu kan masih asli, itu masih bisa dilihat sampai sekarang, masih kokoh juga kan. Terus ada beberapa kayak yang namanya kantor dulu, ini kan juga kantor. Itu ada ruangan yang ada wastafelnya juga, ada wastafelnya sampai sekarang masih ada. Dari zaman Batavia Pak? Iya. Kalau perubahan sih nggak terlalu banyak. Jadi karena pada waktu itu ada kantor dari Daob 1 ya kan di sini, seperti Jakarta Kota. Jadi ada beberapa perubahan ruang, jadi penggunaan ruangnya ada yang berubah, ada yang ditambah, ada yang disekat. Terus ada lagi yang jadi aslinya itu di lantai 2 gitu kelihatannya. Jadi ada nambah ruangan di situ, nambah bentuk ruangan ya, karena kantor kan nambah ruangan, terus sama peronnya kan juga ada nambah panjang ya, nambah. Terus kalau secara keseluruhan sih masih sama sih dengan bangunan yang Stasiun Jakarta Kota saat ini memiliki 12 jalur rel kereta api dan berada di bawah daerah operasi atau Daob 1 Jakarta. Dalam perkembangannya, semua kereta api penumpang jarak jauh dan menengah yang semula berhenti di stasiun ini direlokasikan ke stasiun Pasar Senen. Selain itu, perjalanan kereta api lokal Daob 1 bagian timur dipindahkan ke stasiun Tanjung Priok. Stasiun Jakarta Kota otomatis hanya melayani KRL komuter lain lintas Jabodetabek. Jakarta Kota ini stasiunnya melayani rute baik dari antara Jakarta Bogor, terus Jakarta Pasar Senen, terus ke Bekasi itu juga bisa dilayani, terus kemudian sama Jakarta Tanjung Priok. Jadi dari sini ke Pelabuhan rutenya itu. Terus untuk luasannya itu kurang lebih bangunannya sendiri sekitar 7.000 meter persegi, dan untuk luas keseluruhan dari bangunan dan peron ya, jadi kurang lebih area stasiunnya itu kurang lebih di 14.000 meter persegi. Ya ada 12 jalur, jadi dari jalur 1 sampai jalur 12 ya, dimana yang jalur 1 sekarang itu posisinya sudah menjadi ruang tunggu. Jadi sudah dirubah menjadi ruang tunggu untuk kereta jarak jauh. Di sini fasilitasnya sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimum. Jadi ada
tempat, ada toilet, ada tenan seperti kayak Indomaret, Komart gitu, terus peron terutama, terus ada pelayan kereta api di jalur di tengah-tengah peron itu untuk traffic ya, kereta api itu, terus sama operasional kereta api, jadi kayak semacam PPKA, stasiun kepala stasiun gitu ya. Nah jadi itu merupakan fasilitas yang ada di bangunan ini. Stasiun Jakarta Kota memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Gedung yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda ini masih bisa kita nikmati kemegahannya hingga sekarang. Stasiun Jakarta Kota ini pun dikenal sebagai salah satu landmark ikonik di ibu kota. Itulah kisah Stasiun Jakarta Kota sebagai sisi lain metropolitan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.